Hal yang sekiranya bikin kaget gitu ya ketika kita datang ke India khususnya. Banyak Banyak banget nih. Tiba-tiba ada food, ada sapi. Kari di India enak banget. The best ya. Kari. Jadi kereta. Oke. Untuk timnya. Dan kali ini susah banget karena the ticket person system is not foreigner friendly. Oh, satu lagi sih. Bukan kaget sih. Cuma kayak aku bersyukur. Karena biasanya kalau kita sebagai turis. Oke teman-teman, selamat malam ya. Jadi kali ini kita habis dinner sama Mas Jerome ya. Benar-benar kita diajak buat Masuk suara, aman? masuk. Kita diajak makan malam sama Mas Jerome, sama Yusuke, sama Tomo, sama Mas Marcel juga ya, luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang di India. Terima kasih. Dari banget. Syukur ya. Apa bahasa Jepangnya? Arigatou gozaimasu. Luar biasa. Semoga perjalanannya menyenangkan ketika menjelajahi India dan dilancarkan semua ya perjalanannya ataupun hal-hal yang semuanya dimudahkan. Amin. Sejauh ini cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya. Mungkin dibanding menyenangkan, surprising. Oh, surprising. Kaget. Jadi tapi jadi seneng gitu. Oke. Nanti kita bakal tanya juga gimana first impression-nya ketika mereka pertama datang ke India. Oke. Kita bakal tanya satu-satu nih, gak apa-apa ya? Siap. Kita tanya. Kita buat ini nih, speak up dulu. Jarang-jarang kan? Karena memang ini perjalanan pertama ke India, Mas ya? Pertama kali banget. Pertama kali. Pertama kali banget. Ya. Oke, Tomo, Mas juga pertama kali ya, Mas ya? Barada pertama kali? 10 kali? Pertama kali untuk tahun ini. Sudah master. Iya. Udah master. Oke, nanya. Jadi berhubung Mas Jerome sama teman-teman ini baru pertama kali ke India, otomatis kan ada hal yang sekiranya bikin kaget gitu ya ketika kita datang ke India khususnya. Banyak Banyak banget nih. Hal yang banyak ini bakal kita tanyain ini. Oke, Mas Jerome ya, boleh ya kita tanya gimana Mas pendapat Mas ketika datang pertama kali ke India, khususnya pas keluar ke bandara itu kan sampai ke hostel ketika pas di New Delhi gitu ya kan. Apa ya hal yang sekiranya bikin kaget, bikin shock gitu kan? Siap. Oke, dari aku ya. Jadi aku dari Indonesia bareng dia sama bareng Marcel. Oke, berarti si Nah, dia dari Tomo Jepang. dari Jepang ya? Langsung dari Jepang. Jadi mungkin aku Yusuke sama Marcel pengalamannya sama. Oke, sama ya. Nah, kalau dari bandara sampai bandara masih normal ya? Ya, masih normal. masih maksudnya kayak biasa aja gitu. Iya. Tapi baru ya. Apa? Baru. Apanya? Airportnya. Airportnya ya, airportnya modern ya. Ya. Yang di New Delhi ya? New Delhi ya. Oke, next. Keluar airport, dingin, sejuk. Iya. Wah. Juga. Enggak, soalnya image aku India itu Panas. panas kan, Oke. kayak panas terik gitu. Tapi apa ternyata Sejuk. cukup sejuk gitu. Berarti ini karena memang belum masuk ke musim panasnya Belum masuk banget musim ini. panas ya. Ini masih terbilang masih peralihan lah ya. Peralihan. Ya, peralihan dari musim dingin kemarin buat menyambut ke musim panas nanti. Untung aja kita datangnya sekarang. Kalau berarti masih kalau untung. datangnya agak telat panas ya. Mungkin Mas kalau datang 1 bulan ke depan itu udah benar-benar udah terik ya, udah panas banget. Ya. Karena memang di India ini ketika udah musim panas itu benar-benar kayak 40 sampai ke atas. Dan hal yang bikin kita lebih nggak enak gitu ya ketika musim panas itu mati lampu. Oh iya, Itu iya. mati lampu. Jadi sehari itu bisa 15, 20, bahkan 25 kali, 30 kali pun itu dalam satu hari itu bisa mati lampu. Bayangkan itu ya kan. Oh, by the way hari ini tadi di hotel ada 5 kali berarti lampu. Ya itu kan, itu belum seberapa ya ketika pas puncaknya nanti gitu. Luar biasa. Bulan depan Bayangkan, biasa. kebayangkan ibaratnya kita musim panas mati lampu di kamar gitu kan. Gak ada AC, gak ada kipas. Musim panas kan angin nggak ada ya otomatis ya. Jadi benar-benar kayak pengap, berkeringat gitu kan. Benar-benar kayak nyiksa gitu. Bahkan tidur pun ketika kita musim panas itu ya kebangun ketika pas mati lampu. Oh iya bener Mas bener. Tapi beberapa mahasiswa Mas ya buat mengakali musim panas ini ada hal-hal yang agak kocak sih. Gimana tuh? Ini kebanyakannya ada beberapa yang sekiranya ambil air di kamar mandi ya, ember, jadi kasur tuh disiram.
Oh. Kasur disiram. Sama Iya, iya. baju dibasahin dulu. Iya, iya. Nah, jadi tidur biar dingin. kita, biar dingin. Bangun-bangun udah kering baju Bener, sama bener, kasur. bener. Nah, itu caranya buat mengakali ya kan. Otomatis karena memang di kosan kita ya nggak ada AC ataupun apa ya, cuma kipas angin motor ya. Ditambah mati lampu ya kan. Nah, gitu. Itu cerita. Gile. Oke, Bu, boleh dilanjut Mas tadi buat ketika bahas ini. Malah kita pula yang bercerita. Gak apa-apa lah. Dulu dulu aku masih Jepang, musim panasnya itu lebih menyiksa daripada kalau di Indonesia. Karena It's very humid. humid, Oke. lembab banget. Jadi kayak Berkeringat apa ya? banget ya. Oke. Lembab gitu. Iya. Kalau di Indonesia kan masih ada angin, Iya, iya. kering lah. Jadi kalau misalnya kena dinding itu lengket gitu ya? Iya kayak semacam kayak gitu. Jadi kayak Bahasanya juga nggak enak gitu ya. Iya, Kayak lembab gitu. lembab-lembab. Nah, jadi solusi aku kalau lagi di Jepang musim panas, pulang ke Indonesia. Kebetulan ada libur musim panas. Oh, berarti Jadi- enak ya. Kita bisa menghindari musim panas itu Kaburnya ya. ke Indonesia. Ini solusi terbaik. Kadang-kadang. Kita musim panas masih ujian ya? Masih hujan. Masih ujian. Gak ada libur ya? Gak ada libur. Liburnya setelah ujian. Biasanya ujian pun itu di musim panas dan di bulan puasa. Di bulan puasa. Gitu, Pak. Wow. Jadi Bener-bener nggak bisa pulang ke Indonesia ya? Nggak bisa itu, nggak bisa. Buat kabur kita nggak bisa. Berarti kita lanjut buat hal-hal yang bikin kaget ketika pas Lanjut datang ya. ke India. Oke, boleh. Keluar dari lanjut. bandara. Nah, ada anjing di bandara. Iya, oke. Bu. Awalnya nggak kaget. Awalnya misalnya kayak, wah Biasa lucu lah ya. lucu ya gitu. Cuma ketika mulai jalan, mulai kaget karena kok banyak. Maksudnya kok ada banyak anjing di jalanan. Oke. Kalau di Indonesia Nggak, mungkin kucing ya. Kalau di jalanan gitu ya. area-area gitu ya. Bukan anjing yang Iya. gede-gede atau apa gitu. Kucing lah. Terus di India, banyak banget. Gitu kan. Jadi kayak, oh berarti di airport tuh hal biasa gitu. Soalnya biasanya kalau aku nemu kayak anjing yang lucu gitu, misalnya di secara umum, kan aku foto-fotoin Iya, atau kayak gemes lucu gitu ya. ya. Atau kan orang-orang pada ngumpul kan, Iya, biasanya. Ya kan? Nah ini kok gak ada ngumpul, orang biasa aja lewatin. Gak ada yang kayak, apa Iya. gitu. Terus anjingnya juga santai banget, kayak Bisa tidur santai, gitu ya, tidur, santai. gitu kayak loh. Kaget sih. Kita yang merasa aneh gitu ya. Nah habis itu ada lucu nih guys. Jadi pas aku sampai di bandara, aku kan story. Oh. Mas ini bilang, selamat menikmati klakson di India. Iya benar. Ya, terus aku mikir kayak, alah paling kan gak separah itu. Iya. Terus kita akhirnya naik taksi. Oke. Naik taksi kan. Taksi barbar banget parah. Iya. Kalau kita itu secara natural kita akan kasih orang jalan gitu. Iya. Ini enggak kayak gak dikasih jalan. Terus kayak Yang belakang langsung klakson terus gitu. dia klakson, dia juga klakson. Supir kita. Klakson patung. Iya, klakson tahu. Saling adu, saling Iya. adu. berarti ya? Maksudnya kayak, oh beneran separah ini, beneran sebar-bar ini gitu. Wow. Dan mobil dekat banget. Iya, kayak gak dikasih, kayak Hampir crash. hampir Dekat banget, tabrakan. mepet Iya. banget gini. Mepet banget. Saking nggak ada yang mengalahnya ya. Gak ada yang mau ngalah. Aduh. Jadi siapa lah yang mengalah kalau dia kayak gitu? Iya. Iya nih. Memang ya. Emang dah Harus sadar diri ke kita ya sih yang ngalah ya, karena memang dari sering juga. Terus pas dari bandara ke tempat hotel, itu kena jalan tol. Itu masih normal mas, misalnya kayak masih biasa aja, kayak kayak di Indonesia Iya, aja aman, gitu, normal jalan ya. tol dan sebagainya, ya kan? Terus udah nih, kayak mau masuk kayak mendekati hotel kita di New Delhi ya, di New Delhi. Terus jalannya kok makin sempit, makin sempit tapi masuk gang-gang gitu ya. makin sempit tapi kanan kiri tuh rame banget. Street food. Ada street food, ada orang-orang, terus ada yang random banget lah pokoknya. Tiba-tiba ada sapi. Ada sapi. Ada sapi. Terus kayak Tiba-tiba muncul sapi. kalau Tiba-tiba muncul sah. dulu pas aku di Surabaya, itu ada aku misalnya lewat jalan yang agak desa, itu emang ada sapinya. Ya, kan? Tapi kan kayak ya ada sawah, ada sapi gitu kan. Iya, Itu iya, iya. it's a normal thing. Ada It's sapi. normal. Iya, normal. Tapi ini kayak jalan raya, Tiba-tiba ada muncul food sapi food, gitu. ada sapi. Apa ada sapi di situ? Random banget ya. Tiba-tiba Terus ada sapi. sapinya dilepas. Iya, Biasanya kan sapi kan kayak ada yang Iya, ada yang punya nutup lah gitu, ada yang apa. Dilepas. Shock sih. Shock. Habis itu apa namanya? Kita
belum sampai hotel, tapi sama orangnya sudah disuruh turun. Karena katanya mobil nggak bisa masuk. Mobil nggak bisa turun. Jadi kita jalan 5 menit, sekitar 5 menit. Dari jalan raya itu berhenti sampai masuk ke hotel ya. Wah, di situ pasti nemuin hal-hal yang luar biasa itu pasti Iya, di kayak- dalam gang gitu ya. Ya banyak anjing kan, terus banyak sampah, terus ada kotoran anjing gitu kayak kaget sih. Gitu ya. Tapi orang-orang kayak acting normal gitu. Biasa aja Normal gitu aja, ya. bisa aja kayak Biasa aja. kayak nggak ada yang luar biasa gitu. Buat mereka itu normal. Kalau ke sapi kita. Kalau orang ini. Iya, iya. Oh, ada sapi ya. Terus kan jalan ke hotel ya. Nah, kita kan search hotel tuh bagus gitu hotelnya. Kayak interiornya apa kan kayak bagus gitu ekspektasinya kan. bagus gitu lah ya. Emang bagus. Tapi kenapa sekitarnya kayak gitu? Maksudnya kita harus melewati jalan yang bahkan mobil nggak bisa lewat. Terus kayak banyak banget kotoran ini kayak depan hotel tuh tumpukan sampah, Mas. Kaget gitu loh. Kayak oh gini. Loh gitu. Kayak pengalaman pertama kali banget gitu. Ya, oke. Gitu ya. Tapi kalau di India itu kalau banyak sampah walaupun banyak sampah ya Mas ya, tapi tetap masih ada yang membersihkannya kok setiap pagi atau gitu. sore ada. Ada yang membersihkannya. Ada timnya. Ada timnya memang ya. Pokoknya setiap pagi itu pasti bersih gitu, areanya gitu. Oh iya. Tiap pagi Iya. bersih. Di Delhi pun sama, ataupun di Aligarh juga sama. Ketika sore banyak nih tumpukan, pagi itu udah ada timnya yang buat membersihkan. Tapi tadi pagi kita jam 7 bangun Masih. kotor lagi kayak udah. Pandangan ketika pertama datang di India aja ya dari Mas Jero. Sebenarnya banyak tempat-tempat juga yang bersih gitu juga Mas. Oh iya. Itu hanya satu tempat yang Ya kita mungkin, baru sehari ini. Iya, mungkin di situ. Itu bukan hal yang apa ya, kita anggap wajar aja ketika di India gitu. Karena di India nih setiap state itu ya, itu berbeda-beda sih perilakunya itu. Oke. Kalau yang kayak New Delhi, ya kita kan di Agra ini kan di Uttar Pradesh nih. Nah, Uttar Pradesh sama New Delhi itu hampir sama. Tapi kalau misalnya nanti kita pergi ke daerah Punjab, nah di sana tuh bersih-bersih. Punjab di sana. Belum lagi nanti ke Rajasthan daerah Padang Pasir sana tuh, Bagus, daerah bersih. Jaipur itu bersih banget dan itu indah banget. Kita bakal ke Jaipur ya. Iya. Tuh, Jaipur. Sama Kashmir. Nah, apalagi Kashmir. Kashmir itu gimana? Oh, Di Kashmir. Oh di Kashmir tuh beda. Iya, di beda-beda Kashmir lagi udah di luar ini, dari. Tapi Kashmir ini aku, bagus banget ya? bagus banget. Ini aku tanya sama teman aku yang Kashmir. Kenapa orang India tuh suka apa namanya? Suka honking dan kenapa suka klakson? Mereka nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena di Kashmir nggak kayak gini. Beda-beda budaya ya Mas. Iya. Oh, bener. Beda banget berarti. Iya. Lebih rapi, pokoknya beda banget suasana sama Di sejuk di sana juga rapi lah pokoknya. Mereka tuh nggak yang kayak Tetet gitu. nggak kayak Jadi berarti kesimpulannya kayak bergantung daerah mana kita pergi Iya, itu benar. apa namanya kesan kita bisa beda ya. iya. beda-beda kesan. Sebenarnya kayak mirip Indonesia juga ya. Maksudnya Indonesia kan luas banget tuh. Bisa kita datang Iya. ke Sumatera, datang ke Jawa, Iya, datang ke beda-beda. Bali, Iya. Kesannya beda ya. Papua kan udah pasti beda banget ya orang-orang. Hampir mirip juga gitu Mas. Apalagi kalau di Northeast ya, kalau Northeast udah lah kayak kita aja nih. Yang Northeast daerah yang dekat mirip Nepal ya, itu, mirip ya. ya Asia banget Mirip kan ya. wajahnya gitu. Oke. Daerah-daerah Arunachal Pradesh sana gitu, itu mirip-mirip kita semua gitu. Ada dari kayak orang mirip orang Jepang, Korea, Cina juga gitu. Asia kayak kita nih juga. Oke. Ada hal yang lain gitu Mas yang sekiranya dari Mas Jero udah cukup ya? Dari aku kayak itu sih. Itu ya. Tapi masih banyak pengalaman ke depannya yang bakal Tapi didapat. yang paling itu sapi. Sapi Sapi yang ya. paling Tiba-tiba ada paling sapi. kaget. Kaget ya. Sapi. Gitu. Jadi ya setiap orang pasti berbeda-beda ketika melihat culture shocknya ya. Ada yang di klakson, ada yang di sapi ataupun di apa. Jadi Kalau itu itu dari Mas Jerome. apa? Kumis orang India. Kumis. Keren. Oh tebel Oh banget. berarti keren ya. banget. Kumisnya. Iya. Bikin makin ganteng ada ya. banyak. Kumis. Ada banyak jenis. Iya. Oh, Aku juga sih. modelnya. Kayak lihat, wih, Kaget. Iya. Kayak di style gitu ya. Iya. Stylenya beda banget Beda sama ya? Jepang. Iya, jadi hampir semua ada kumis. bener juga ya. Maksudnya Bener. selama ini aku juga kadang-kadang kan cuma mikirnya itu kayak di kartun atau di animasi-animasi kan. Iya. Tapi ternyata pas Aslinya real life beneran ada yang kayak gitu-gitu banyak. Iya.
Depan tadi. itu tadi depan. Depan ya. Penjaga Biasanya tuh ya. itu kan kayak keren. Belok gitu ya. Keren. Ada yang lain? Yusuke? Maybe Sam ya. Kari di India Kari. enak banget. The best ya. Kari ya, Tadi, enak banget. tadi kita baru selesai makan ya sama Mas Jerome. Tadi mereka nyobain berbagai kari ya. Ada kari sama butter chicken gitu ya. Sama ada yang lainnya juga. Sebenarnya nilai mereka 100% ya. Enak kali. Enak. Bahkan ketagihan mereka nambah terus. Iya. Butternannya enak Lagi pakai banget. butternut tadi ya. Oke, mungkin cukup ya dari Yasuke ya. Kalau Apa pengalaman? tentang suasana itu sama Oh, ya. mungkin sama ya. Tapi jadi aku sering pesan tiket kereta Oke. untuk timnya. Dan kali ini susah banget karena the ticket pesan system is not foreigner friendly. Misalnya, harus punya Nomor India. nomor Sama India. payment Indiannya juga ya. Ya, payment India. Ya. Payment India aku gak punya. Ya. Like, kalau nomor India aku beli Ya, SIM card aja. salah, Tapi gampang payment ya, India paymentnya. gimana cara ya? Ya, Itu juga sih salah satu jadi kendala ya, buat traveler mungkin ya Mas ya, ataupun buat turis ketika ke India itu ya itu ketika kita buat pemesanan online, khususnya buat kereta api, bus ataupun tiket-tiket yang lainnya itu problemnya di payment sih. Kadang kita punya card, credit card gitu, kadang itu nggak semua bisa gitu ya. Bahkan kita semalam pun udah coba itu kredit cardnya nggak bisa ya gitu Mas ya. Jadi kayak kita buat pengen naik kereta buat tujuan ke sana besok, jadi terkendala di payment, jadi kayak agak tertunda gitu di permasalahan itu. Itu aja sih buat traveler gitu yang buat agak sulitnya gitu ya. Iya. Kalau hal-hal yang lain itu kalau misalkan ketika kita pesan hotel langsung itu mungkin lebih gampang ya Mas ya. Hotel masih bisa ya? Masih bisa Hotel ya. masih bisa Karena lewat. bisa kita datang langsung gitu. Iya. Ketika buat pesan online aja sih yang itu yang agak lebih sulit gitu ya. Terus more ada lagi? Oh, satu lagi sih. Bukan kaget sih. Oh. Cuma kayak aku bersyukur. Karena biasanya kalau kita sebagai turis itu kayak kalau kita ke Thailand, Vietnam, itu kita sempat ditipu beberapa kali. Oke. Dijebak gitu. Di sana. Oh, iya kan? Tapi kayak di India ini, kayak tadi kita naik taksi, habis itu taksinya tuh kayak peduli, dia nanya, busmu yang mana? Iya. Bus tujuan mana gitu. Terus kita nggak tahu juga kan. Akhirnya sama dia dibantu cariin nomor teleponnya, terus diteleponin, habis itu apa namanya diantar ke tempat busnya gitu lah. Sesuatu yang kayak Hal yang kecil ya Bener. belum besar gitu ya. sempet takut. Jadi kemarin tuh pas dari bandara, kita tuh kan cari pakai Uber kan. Iya kan. Karena di sini pakai Uber. Iya. Nah itu nggak bisa, kayak ada masalah gitu. Oke, Ada masalah buat dari pesanannya ya? konfirmasi atau gimana. Terus ada orang datang ke kita. Kalau di bandara Indonesia juga banyak tuh, Iya, yang kayak samperin ya. kayak taksi Travel gitu kan. gitu ya. Ya udah kita pakai ya kan, oke gitu. Tapi dia berdua. Dia berdua, terus mobilnya jadi ada supirnya datang, terus supirnya disuruh keluar, mereka berdua naik. Terus satu orang bilang gini, gak boleh ada di depan, karena kalau di India gak boleh di depan, harus ada ID-nya. Dia bilang kayak gitu. Wah, dalam hatiku masa kayak gitu sih gitu kan. Jangan dijebak nih, jangan diculik nih gitu. Kayak pikiranku udah kemana-mana bro. Tapi ternyata baik banget. Maksudnya ternyata kayak dia kayak bilang kalau misalnya kamu butuh apa, misalnya butuh mobil atau apa, kamu bisa telepon gitu-gitu. Benar sih, benar. Pengalaman kita juga begitu Mas ya. Walaupun mereka ketika agak cuek gitu kan dari Iya. gaya ataupun dari pengucapan itu cuek, tapi ketika ada hal yang sekiranya kita dilihat dia bingung gitu ya, dia peduli gitu. Maksudnya kayak nanya, ngebantu mau kemana gitu, itu pasti sih ya ketika ke India. Baik sih. Ya, baik. Mungkin kalau emang yang enggak, mungkin ada beberapa selintingan ya orangnya yang enggak terlalu peduli mungkin itu. Jika ada gitu ya kan. Mungkin ada lagi, Tomo? Masapi. Masih sama ya. Sama tadi pas kita dari hotel ke apa kan naik bajai. Oke. Naik bajai ke Taj Mahal kan tadi. Iya. Terus dia ngomong, kamu harus hati-hati sama banyak orang di sana. Tajamnya. Kalau misalnya ada yang nawarin tour guide, itu hati-hati. Nanti kamu bisa diporotin duitnya gitu-gitu. Jadi kayak baik banget. Kayak dikasih tahu gitu lah ya, Heeh. diarahkan. Sebaliknya waktu kita di Thailand. Ya. Di Thailand
malah kerjasama nih si tuk-tuknya sama orangnya Orangnya. kerjasama supaya supaya ini supaya Harganya itu. mau duit. Oh ya, ada kode satu lagi yang bajai. Jadi berempat kan, dan ada 3 kompor. Pertama, aku kira harus sewa 2. Tapi bapaknya no satu. Kompornya. Dan kita bertiga di belakang. Jadi aku kira cuman bisa duduk di belakang. Tapi ternyata ada kursinya Ada kursi kecil dua itu. Driver dan penumpang gitu ya. Tapi tadi naik auto berempat ya mas ya? Berempat. Ya, berempat ya, masuk ya? Masuk. Ada kompor dan 3 kompor. 3 kompor Dan tidak tas besar. Tas besar. luar biasa. Muat ya? Aku lihat dari dalam. Empek-empek kan di dalam satu auto. Penuh banget ya. Itu culture shock. Sama-sama apa? Semuanya segitu. Mungkin Mas Marcel sama mungkin ya pengalamannya sama Mas Jerome karena memang berangkatnya bareng ya. Nah, mungkin ada yang berbeda gitu Mas, ada. Karena barangkali bareng juga sama Bang Jerome kan. Oke, siap Mas. Mungkin ya itulah sekitar pengalaman dari Mas Jerome, Yusuke, siapa? Tomo sama Mas Marcel juga ketika pas ke India. Sebenarnya itu hanya cerita selintingan aja dari pengalaman-pengalaman yang masih sedikit banget yang didapat di sini gitu ya. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru ya. 2 tempat juga. Delhi sama itu pun saya kan baru Yang itu masih dari hotel. Iya, dari hotel. Jadi ya Ya, jadi bukan nggak bisa jadi apa ya? Patokan apa-apa. gitu. Ini cuma yang kita alami aja di sini. Yang cuma kencing di jalanan aja. benar-benar. Jadi nggak semua apa yang kita alami itu termasuk ketika dialami sama teman juga ketika pas ke Benar. India nanti. Jadi kalau ada kata-kata atau hal yang sekiranya kurang enak didengar ataupun ada yang salah itu mohon maaf ya. Kalau apapun ya mohon maaf. Mohon bisa disaring gitu lah ya dari ucapan-ucapan yang kita ucapin. Setidaknya gitu. Ini hanya pengalaman-pengalaman yang dirasakan aja gitu teman-teman ya. Terima kasih Mas Jerome ya. Terima kasih Mas. Yusuke, Tomo, Mas Marcel juga sama Mas Apip, Mas Bang Randa juga yang udah masuk ke dalam sesi vlog kita di kali ini. Semoga perjalanan Mas terus dilancarkan terus ya. Dan yang pastinya jangan sampai kapok-kapok buat main ke India gitu ya. Kita sangat-sangat most welcome banget dan sangat-sangat menyambut Mas Jerome dan teman-teman semua ketika main ke India lagi gitu ya. Tapi guys, sejauh ini makanan India enak semua. Iya. Belum ada yang Mantap. tidak cocok. Tapi Enak. cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Kita. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi sejauh ini makanannya Ya, nanti bakal lebih nyoba jajanan yang lainnya Mas kita ya. mau coba street food. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Jerome ya sama teman-teman you. semuanya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa juga buat mampir ke channelnya Mas Jerome ya. Ini masa kita promosi namanya. Oke, terima kasih. Thank you. Kita aja, bye bye.